Oke, bismillahirrahmanirrahim, selamat malam semua. Baik, izinkan kami dari kelompok 1 menjelaskan mengenai analisis studi kelayakan bisnis di TK Al-Kumala. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Ibnu Misan Farid, dengan NIM 2003641. Kemudian ada Muhammad Reza Hemawan dengan NIM 2003429. Kemudian dilanjut dengan Nabila Khairunisa dengan NIM 2009292. Kemudian yang terakhir ada Wanisa Lutfi Nabila dengan NIM 2006555. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek hukum. Baik, TK Al-Kumala berdiri pada tahun 2001, yang dimana tepatnya pada tanggal 1 bulan Maret. Kemudian di tahun 2004 TK Al-Kumala mendaftarkan surat izin membangun sekolah dan mendapatkan nomor 422/52/SKTEK. Hal ini perlu dilakukan oleh TK Al-Kumala karena melihat aspek hukum menjadi salah satu hal yang sangat harus diperhatikan agar nantinya tidak menjadi satu masalah ataupun tidak menjadi suatu hal yang terganggu ketika pelaksanaan ataupun kegiatan sekolah berlangsung. Kemudian selanjutnya yaitu ada aspek pasar. Baik, TK Al-Kumala, kalau misalnya kita melihat dari aspek pasar sendiri, TK Al-Kumala itu tuh berada di posisi ataupun di daerah yang mempunyai banyak perumahan, sehingga salah satu peluang untuk TK Al-Kumala untuk mengembangkan usahanya ataupun menarik para warga yang ada di perumahan tersebut untuk mendaftarkan sekolah di TK tersebut. Kemudian juga ada pemasaran untuk TK Al-Kumala sendiri. Untuk saat ini masih menggunakan spanduk, baliho, kemudian ada brosur dan pemasaran secara hal ini dikarenakan belum adanya proses pemasaran online, sehingga perlu untuk kedepannya TK Al-Kumala akan melakukan pemasaran melalui media sosial, itu khususnya Instagram maupun di Facebook. Kemudian yang ketiga, TK Al-Kumala sedang mengembangkan media sosial yang tadi sudah saya jelaskan bahwasanya untuk kedepannya TK Al-Kumala nantinya akan menjadikan media sosial yaitu Instagram, Facebook dan lain sebagainya sebagai salah satu sarana untuk memasarkan sekolah tersebut agar nantinya bisa menjelaskan kegiatan apa saja sih yang ada di dalam TK tersebut. Kemudian selanjutnya ada analisis SWOT. Baik, untuk strength atau kekuatannya, mempunyai pengalaman yang lebih lama daripada sekolah-sekolah yang lain. Di daerah sekitaran TK Al-Kumala yang saya tahu bahwasanya TK Al-Kumala menjadi salah satu TK yang sudah lama, sehingga pengalaman dari TK tersebut sudah sangat bisa dipercaya ya. Kemudian yang kedua, mempunyai lahan yang besar untuk taman bermain. Hal ini pun bisa menjadi suatu kekuatan di mana ketika anak TK dia itu ketika ingin masuk sekolah, yang saya tahu bahwasanya dia itu akan mempertimbangkan apakah ada area main atau enggak, sehingga jika ada area main yang besar maka akan menjadi suatu peluang nih sekolah tersebut bisa untuk didaftarkan oleh calon peserta tersebut. Kemudian yang ketiga, mempunyai permainan dengan banyak dibandingkan dengan TK lain. Yang saya tahu bahwasanya juga di TK Al-Kumala kalau misalnya dibandingkan dengan TK-TK lain, TK Al-Kumala masih sudah banyak permainan yang ada, misalnya perosotan dan lain sebagainya, dibandingkan dengan TK-TK lain yang masih sedikit terhadap permainan di TK tersebut. Kemudian yang ketiga, itu mengenai kekuatan ya. Kemudian ada kekurangannya. Kekurangan itu SDM atau staf yang masih belum bisa menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Yang saya tahu juga bahwasanya TK Al-Kumala ini tuh banyak banget staf kayak misalnya alat-alat yang berada di TK Al-Kumala masih belum dimaksimalkan semaksimal mungkin, sehingga ada beberapa barang ataupun
produk yang masih tidak digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian 2, kurangnya promosi yang dilakukan. Baik, promosi ini biasanya dilakukan oleh TK Kumala ketika mendekati bulan-bulan penerimaan mahasiswa baru tuh, sehingga kurang inisiatif. Seharusnya pemasaran itu dilakukan setiap hari ataupun setiap saat, tidak melihat waktu pendaftaran yang sudah ada di kalender pendidikan. Kemudian ada bawahnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama, berdekatan dengan perumahan tadi ya, menjadi satu kekuatan. Kemudian yang kedua, mempunyai generasi penerus yang paham terhadap teknologi dan bisa mengembangkan sekolah untuk kedepannya. Bahwasanya yang kita tahu juga bahwasanya dalam bisnis keluarga suksesor ataupun penerus perlu disiapkan, sehingga dengan adanya generasi penerus yang paham terhadap teknologi dan perkembangan zaman, sehingga nanti bisa TK Kumala bisa lebih baik lagi ke depannya. Kemudian yang ketiga, mempunyai lahan yang luas dan masih bisa untuk memperluas sekolah tersebut. Yang saya tahu juga bahwasanya ada beberapa tanah yang masih bisa digunakan untuk membangun kelas baru ataupun teman bermain, ataupun nanti bakal ada mungkin penitipan anak dan lain sebagainya. Baik. Kemudian yang ada threat ataupun ancaman. Yang pertama, kurangnya kemauan dan kesadaran orang tua dalam menyekolahkan TK. Bahwasanya saat ini juga TK menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh orang tua, karena beberapa orang tua mempunyai stigma bahwasanya tidak perlu untuk menyekolahkan di TK, langsung saja di SD. Tapi hal tersebut menurut saya satu hal yang salah, karena perlunya adaptasi oleh anak itu sendiri untuk mencari teman di TK ya. Kemudian yang kedua, munculnya sekolah TK ataupun bimbel baru di sekitar TK Kumala. Dengan perkembangan zaman juga, kita tidak bisa melarang ataupun menghentikan orang-orang yang ingin membuka usaha di sekolah TK dan bimbel, karena semua orang mempunyai hak, sehingga itu menjadi satu ancaman dari keberadaan TK Kumala. Baik, mungkin itu aja. Untuk aspek lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nabila Khairunisa. Pada Nabila, saya persilakan. Selanjutnya ada aspek ekonomi ya, yang dimana dari aspek ekonomi ini ada tiga aspek dari aspek ekonomi. Yang pertama, arus kas, di mana kondisi arus kas dari keuangan TK Kumala ini berada di kondisi positif, di mana usaha pendidikan itu merupakan usaha yang ketika pengusahanya bisa mengelola dengan baik gitu, maka usaha ini tuh akan terus berjalan. Nah, kemudian yang ketiga ada analisis rasio. Yang ketiga ada analisis rasio. Yang ketiga ada analisis rasio, di mana TK Kumala sudah melakukan pengukuran rasio aktivitas, di mana masih ada beberapa aset yang belum digunakan dengan semaksimal mungkin, seperti komputer, laptop, kemudian alat permainan. Nah, di mana gitu hal tersebut tuh bisa dibenahi gitu ya oleh atau bisa menjadi sebuah evaluasi gitu kepada para staf TK Kumala agar bisa memaksimalkan segala aset yang dimiliki oleh TK Kumala dengan sebaik mungkin. Yang dimana ketika kita sudah memaksimalkan segala aset yang dimiliki, itu tuh bisa meningkatkan juga gitu nilai dari sekolah TK Kumala. Oke, bisa di next.
Oke, baik, selanjutnya ada aspek operasional akan dipaparkan oleh rekan saya. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya ini ada aspek operasional penentuan lokasi titik TKIT Al-Kumala berlokasi di Jalan Hirup Raya Kampung Rawa, Sapi, Kabupaten Bekasi. Daerah ini merupakan daerah yang strategis. Mengapa? Karena masih sedikitnya sekolah TK yang berada di daerah ini menjadikan peluang untuk membuka usaha sekolah TK. Sehingga aspek teknis operasional sudah terpenuhi dalam hal penentuan lokasi TKIT Al-Kumala. Tolong slide selanjutnya. Ya, masih di aspek operasional ya. Penentuan letak titik TKIT Al-Kumala sudah menerapkan tata letak yang baik, di mana TKIT Al-Kumala ini meletakkan alat bermain di depan halaman, kemudian kelas berada di tengah antara halaman depan dan toilet di belakang. Alat bermain indoor berada di lantai 2. Untuk tata usaha berada di samping di luar area kelas. Untuk itu, TKIT Al-Kumala sudah melakukan penentuan tata letak dengan baik. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini ada aspek manajemen TKIT Al-Kumala. Nah, pertama ini ada tahap planning ya, dengan membuat kurikulum dan rancangan anggaran tahunan. Kedua ada organizing, membuat struktur organisasi yang pasti di dalam TKIT Al-Kumala. Ketiga ada actuating, melaksanakan segala rencana yang sudah dibuat di awal tahun. Keempat, langkah terakhirnya adalah controlling atas melakukan controlling kepada guru yang mengajar maupun kepada staf lain. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. TKIT Al-Kumala, yang mana kepala yayasannya yaitu Bapak Warno Abdul Rahman. Lalu untuk kepala sekolahnya itu sendiri yaitu Ilhad Solihat. Lalu untuk tata usaha atau administrasi yaitu Ibu Ismi Amalia. Lalu di sini bersama Bapak Ahmad Ibnu. Lalu untuk staf guru pengajar yaitu ada Ibu Rati, Ibu Nadia, Ibu Siti, dan Eti. Lalu untuk staf kebersihannya sendiri yaitu ada Bapak Madun dan Ibu Ima. Lalu yang terakhir ada staf keamanan yaitu Bapak Ahmad Hiros. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada aspek ekonomi, sosial, dan politik. Dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik pada TKIT Al-Kumala ini sendiri memiliki berkaitan dengan anggaran pemerintahan, karena TKIT Al-Kumala ini merupakan usaha yang berjalan di bidang pendidikan, sehingga TKIT Al-Kumala ini mendapatkan anggaran dari pemerintah atau negara yang biasa disebut dengan dana BOS. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 1 yang sudah memaparkan presentasi yang sangat luar biasa mengenai analisis studi kelayakan bisnis dari TK Al-Kumala. Baik, kesimpulannya bahwasanya TK Al-Kumala sudah melakukan beberapa aspek dalam studi kelayakan bisnis dan di mana ada beberapa aspek yang tidak perlu dilakukan oleh TK Al-Kumala yaitu AMDAL, karena melihat dari bidang usahanya yaitu pendidikan sehingga tidak perlu untuk melakukan analisis AMDAL. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kalian semua bisa dapat memahami apa yang kami paparkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.